Menjelang tanggal 6 April lalu, dunia mencermati pergerakan militer Amerika Serikat. Sebab tanggal itulah deadline yang pernah disampaikan Presiden Donald Trump untuk menghancurkan fasilitas vital Iran jika Iran tidak membuka Selat Hormuz. Sebelum tanggal 6 tiba, Trump kembali memperpanjang deadline. Trump memberikan tambahan waktu 24 jam lagi, sehingga tenggat akhir bergeser menjadi Selasa 7 April 2026 pukul 20 waktu Amerika Serikat atau setara dengan Rabu 8 April 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sembari memperpanjang deadline, Presiden Trump mengatakan Amerika Serikat memiliki rencana untuk menghancurkan jembatan dan pembangkit listrik milik Iran dan mengancam rencana penghancuran total situs sipil itu terjadi pada tengah malam, hari Rabu pukul 4 dini hari waktu setempat atau 4 jam setelah tenggat waktu yang ditetapkannya untuk mencapai kesepakatan tentang pembukaan kembali Selat Hormuz sepenuhnya. Including power plants, bridges, you've mentioned those. Very little is off limits. Are there certain kinds of civilian targets, though? I'm thinking schools I don't want to or tell you that. hospitals that you I don't want to say is tell you off- that. We have a plan because of the power of our military, where every bridge in Iran will be decimated by 12 o'clock tomorrow night, where every power plant in Iran will be out of business, burning, exploding, and never to be used again. I mean, complete demolition by 12 o'clock. And it'll happen over a period of 4 hours if we wanted to. We don't want that to happen. We may even get involved with helping them rebuild their nation. And you know what? If that's the case, the last thing we want to do is start with power plants, which are among the most expensive thing, and bridges. You saw the bridge one. We were very close to a deal. Penundaan 1 hari terakhir ini, yakni dari Senin ke Selasa, dilakukan Trump karena ia mengklaim adanya proposal signifikan yang baru masuk dari Iran melalui mediator. Analis melihat ini sebagai taktik brinkmanship yang dilakukan Trump untuk memberikan sedikit napas tambahan guna menekan Iran agar benar-benar menyerah pada jam-jam terakhir sebelum serangan dimulai. Sebagaimana diketahui, saat ini terjadi perundingan melalui koalisi pihak ketiga sebagai mediator regional yang terdiri dari Pakistan, Mesir, dan Turki. Selain itu, Oman juga terlibat dalam memfasilitasi komunikasi langsung melalui pesan singkat antara utusan khusus Amerika Serikat dan Menteri Luar Negeri Iran. Pakistan, Mesir, dan Turki bertindak sebagai perantara utama yang aktif menjalani komunikasi telepon dengan kedua belah pihak untuk membawa Iran ke meja perundingan. Meskipun Trump menyebut perundingan berjalan produktif, para mediator dilaporkan pesimistis kesempatan dapat dicapai sebelum tenggat waktu Selasa malam 7 April pukul 20 waktu Amerika Serikat karena jurang perbedaan tuntutan yang masih terlalu lebar. Pengamat Timur Tengah meyakini bahwa akan ada perpanjangan deadline lagi. Bahwa deadline ini, kalau yang saya ikutin dari beberapa media di Timur Tengah, itu kurang lebih jam 8 malam waktu Amerika, hari Selasa malam, yang artinya kalau di jam Indonesia kurang lebih besok pagi jam 7. Jadi kalau kita pegang itu, maka kurang lebih sekarang 14 jam menjelang deadline yang diberikan oleh Trump. Dan yang kedua, kalau kita ikutin perkembangan dalam katakanlah 14 jam, 13 jam terakhir ini, maka memang situasinya masih cukup alot, bahkan cenderung deadlock. Artinya apa? Secara substansi perundingan ini tidak mengalami kemajuan. Tapi di sisi lain menurut saya tetap ada kemungkinan adanya deeskalasi. Kalau memang ada katakanlah fajar-fajar kesepakatan gitu ya, maka kemungkinan akan diperpanjang. Nah ini sekali lagi menunjukkan bagi saya secara politik Iran, Amerika sejak tanggal 24 sebenarnya kemarin dengan terus memperpanjang ultimatum, itu artinya bahwa dia memang menginginkan deal, tapi justru Iran yang sekali lagi menunjukkan sikap dia bukan pada pihak yang ditekan, tapi justru yang menentukan. Proposal utama yang didorong oleh mediator adalah gencatan senjata sementara selama 45 hari untuk mendinginkan suasana. Trump menuntut pembukaan kembali jalur pelayaran strategis ini sebagai syarat mutlak untuk menunda serangan infrastruktur. Di pihak lain, Iran menolak gencatan senjata sementara karena dianggap hanya memberi waktu Amerika Serikat untuk bersiap menyerang lagi. Mereka menuntut pengakhiran perang secara permanen, pencabutan sanksi, dan jaminan keamanan.
Amerika Serikat mengajukan rencana perdamaian berisi 15 poin melalui Pakistan, namun Iran menganggap poin-poin tersebut tidak realistis dan tidak masuk akal. Sementara itu, pengamat Timur Tengah menilai permintaan Iran cukup realistis. Sebenarnya Trump juga tidak ingin perang habis-habisan, malah dia tidak ingin lama-lama gitu. Cuman lagi-lagi dia tidak mau menerima syarat yang disampaikan oleh Iran. Oleh karena itu menurut saya tidak perlu Iran diakui kemenangannya, tapi dengan cara diterima syarat-syaratnya, dan menurut saya syarat-syarat Iran rasional dalam konteks hukum-hukum yang berlaku di dunia. Dia hanya minta tidak diserang, tidak kembali diserang secara membabi buta. Dia cuma minta untuk mempunyai hak untuk mengatur Selat Hormuz. Dia bahkan minta untuk agar Trump mengganti rugi kerusakan yang telah diciptakan di Iran. Menurut saya itu hal wajar karena memang yang dilakukan oleh Amerika dan Israel tidak ada pembenarannya secara hukum internasional. Jadi mestinya memang Trump dan Israel mengakui itu adalah kesalahan dan tidak perlu dilakukan lagi ke depan karena itu salah secara hukum internasional. Alih-alih Iran tertekan, justru Trump yang membutuhkan exit strategi untuk mengakhiri perang. Namun itu tak diberikan Iran. Sudah jelas dia tidak punya exit strategi. Bagaimana mundur sebagai adidaya yang tidak punya exit strategi, dan memalukan gitu cara dia mundur karena dia tidak berhasil menunjukkan kesuksesan ya. Amerika membutuhkan rasa superioritas yang datang dari tokoh-tokoh yang bisa membawa kemenangan atau membawa victory untuk negaranya. Kita lihat pesawat-pesawat yang canggih yang tidak bisa diturunkan selama 40 tahun tiba-tiba bisa dibidik oleh Iran untuk jatuh. Ya, itu satu tamparan yang luar biasa. Juga pesawat-pesawat mereka yang lain juga mengalami gangguan sehingga harus menyatakan emergency. Jadi dalam situasi ini apa yang akan dihasilkan untuk rakyat Amerika kecuali dipermalukan tentang apa yang sedang terjadi sekarang karena dia menyerbu tanpa alasan. Ini adalah war crimes yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan itu beberapa senator sudah menyatakan ini adalah tindakan-tindakan war crimes. Jenderalnya sendiri menyatakan Pentagon adalah pusat dari orang-orang yang melakukan war crimes. Masalahnya, jika Trump nekat melakukan apa yang menjadi ancamannya ke Iran, situasinya bahkan akan memperburuk perekonomian global dan juga buruk bagi dirinya sendiri di dalam negeri Amerika Serikat. Saya rasa kalau Trump nekat dengan ancaman-ancaman yang sudah dilakukan selama ini, maka memang Iran akan menggunakan kartu lebih banyak lagi yang sekarang aja menurut saya sudah sangat cukup mematikan. Terutama yang saya bilang tadi melalui dua sayap Hormuz, kemudian negara-negara Arab Teluk yang akhirnya berdampak kepada harga-harga di pasar, dan karena itu Trump menjadi tidak berdaya, dia ingin segera mengakhiri perang ini. Nah, kalau dia lanjut maka berarti Lebanon akan digunakan secara optimal, berarti Hizbullah dengan semua serangannya, termasuk Houthi yang kita tahu dia punya senjata yang lebih mematikan lagi tidak kalah daripada Hormuz, yaitu Selat Bab Mandeb itu. Nah, kalau Trump terus lanjut dengan bumi hangus seperti ini, maka memang pada akhirnya ini juga akan mempercepat menurut saya dampak-dampak politik yang ditakutkan oleh Trump, yaitu menghadapi pemilu, dan semakin keras dia menghadapi Iran, maka saya khawatir justru menjadi serangan makan tuan. Dia ingin mengganti rezim, tapi kalau nggak hati-hati justru Trump dan Netanyahu yang diganti rezimnya oleh perkembangan politik domestik. Yang paling mungkin dilakukan Trump dalam beberapa jam ke depan adalah memperpanjang deadline. Sebab Iran yang sudah dalam kondisi kehilangan banyak hal akan nekat mengeksekusi ancaman baliknya, diantaranya dengan menutup Selat Bab el-Mandeb melalui tangan kelompok Houthi Yaman. Publik internasional pun menunggu dengan was-was apa yang akan terjadi di Timur Tengah dalam beberapa jam ke depan.